Hari Pers Nasional, tips menjadi jurnalis cilik. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang ingin menjadi YouTuber? YouTuber adalah orang yang mengunggah video di YouTube. Sebenarnya semua orang bisa menjadi YouTuber. Tapi cukup sulit membuat video kita ditonton banyak orang. Nah, supaya video kita bisa ditonton banyak orang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, untuk membuat konten, kita membutuhkan alat. Kita bisa menggunakan kamera profesional ataupun kamera ponsel. Kita juga membutuhkan mikrofon ataupun clip-on mic, supaya suara kita terdengar lebih jelas. Untuk menyunting video, kita membutuhkan komputer atau laptop dan headset ataupun earphone. Ada banyak konten yang bisa kita unggah ke YouTube, misalnya video review mainan atau film, video tips dan tutorial membuat sesuatu, video komedi atau parodi yang lucu, hingga video challenge atau tantangan seru. Untuk informasi lebih lengkap tentang tips menjadi YouTuber, teman-teman bisa melihatnya di video yang ada di atas ini. Selain konten video tadi, kita juga bisa membuat video berita tentang suatu kejadian atau kegiatan yang ada di sekitar kita. Biasanya orang yang melakukan itu disebut jurnalis. Nah, kita juga bisa menjadi jurnalis cilik. Bagaimana caranya? Yuk cari tahu. Hal yang paling utama adalah kita harus percaya diri untuk tampil di depan kamera. Lalu, kita juga harus memiliki keberanian untuk mewawancarai orang-orang yang bisa menjadi narasumber. Wawancara itu seperti ngobrol dengan teman, jadi kita harus santai dan juga membuat narasumber tetap rileks. Sebelum wawancara, ketahui dulu siapa yang akan kita wawancara. Setelah itu, pikirkan apa yang ingin kita ketahui dari orang itu. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak mungkin. Lalu, tandai beberapa poin yang penting. Kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Namun, kalau bisa, perbanyaklah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana untuk memperdalam informasi yang didapatkan. Lalu, saat baru pertama kali bertemu narasumber, kita harus memberi salam dan cairkan suasana dengan ajak mengobrol sambil memberitahu maksud dan tujuan wawancara. Saat sedang mewawancarai, jaga kesopanan kita, baik itu ucapan maupun sikap. Jangan lupa untuk melihat ke mata narasumber saat ia menjawab. Jika narasumber sedang berbicara, berkonsentrasilah agar kita bisa memahami jawaban dengan baik. Kita juga boleh melakukan improvisasi dengan mengajukan pertanyaan di luar daftar yang kita punya jika masih berhubungan dengan jawaban yang diberikan. Tapi kalau waktu wawancaranya terbatas, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting dulu. Jika wawancara sudah selesai, ucapkan terima kasih atas kesediaannya di wawancara. Kita bisa mengobrol sedikit supaya tetap akrab dengan narasumber. Lalu akhiri dengan berpamitan, ucapkan salam dan berjabat tangan. Setelah itu, kita bisa mulai menyunting video hasil wawancara kita di ponsel, laptop, ataupun komputer. Setelah videonya jadi, baru kita bisa mengunggahnya ke YouTube. Oh iya, video itu tidak hanya bisa diunggah di YouTube, tapi juga di media sosial lain, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dengan konten yang menarik dan diunggah ke berbagai media, video kita bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, itu tadi beberapa tips untuk menjadi jurnalis cilik. Selamat mencoba ya!
Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!